Umumnya, boneka dibuat sebagai mainan anak-anak dan wanita. Tapi, kadang-kadang digunakan untuk hal-hal yang bersifat gaib ataupun mistis. Misalnya, upacara ritual, permainan jelangkung, sihir, ataupun upacara pemanggilan roh. Bagaimana jika boneka tersebut dirasuki roh jahat? Bagi kalian para pecinta horor, tentu tahu seramnya boneka Annabelle dan boneka Chucky. Satu boneka saja sudah bikin merinding, bukan? Apa yang terjadi jika satu pulau hanya dihuni oleh ribuan boneka? Dari mana datangnya boneka tersebut? Simak terus videonya. Namun, sebelum mulai jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi unik dan menarik lainnya. Meksiko mempunyai pulau tak berpenghuni. Pulau ini dikenal dengan La Isla de las Monecas atau Island of the Dolls yang artinya pulau boneka. Pulau ini dihuni ribuan boneka dan mungkin satu-satunya di dunia. Cerita yang beredar di masyarakat, ribuan boneka ini dianggap hidup dan percaya kerap bergerak serta mengeluarkan jeritan, nyanyian, dan tawa setiap malam. Awalnya ada seorang laki-laki bernama Don Julian Santana yang tinggal di pulau itu. Dia mengasingkan diri meninggalkan istri dan anaknya. Anehnya dia memilih pulau tak berpenghuni yang dikenal sebagai pulau berhantu itu. Suatu hari, Santana menemukan sosok mayat anak perempuan yang tenggelam. Santana merasa bersalah saat menemukan mayat tersebut karena Santana merasa bahwa ia seharusnya dapat menyelamatkan gadis kecil itu. Tidak lama setelah mayat ditemukan, Santana menemukan sebuah boneka di tempat jasad gadis tersebut ditemukan. Setelah menemukan boneka tersebut, Santana menggantung boneka itu di pohon untuk menghormati arwah gadis kecil itu. Konon, Santana sering mendengar suara gadis itu menginginkan bonekanya untuk menemani arwah sang gadis. Arwah tidak tenang dari sosok gadis kecil ini seringkali bernyanyi, tertawa dan memanggil-manggil Don Julian dalam air. Menurutnya, setiap malam ada yang menggaruk-garuk punggungnya dan mengetuk-ketuk jendela. Terkadang Don Julian melihat sosok arwah gadis kecil itu di atas pohon atau di atas air dan melayang sekitar pulau setiap hari. Don Julian merasa selalu diikuti arwah tersebut. Untuk menenangkan arwah tersebut, Don Julian merasa satu boneka saja tidaklah cukup. Kemudian dia mulai mengumpulkan boneka. Selama bertahun-tahun Santana tinggal di sana, dia kerap mengkoleksi boneka yang dia temukan untuk ditaruh di pohon, di rumahnya, di kanal, dengan harapan arwah sang gadis dapat menjadi tenang dan akhirnya boneka tersebut memenuhi seluruh pulau. Selain itu, Santana juga melakukan barter hasil tani yang dia miliki dengan boneka milik warga lain. Selama mengumpulkan boneka, dia tidak pernah membersihkan dan merawat boneka tersebut sehingga terlihat menyeramkan. Dia terus mengumpulkan boneka-boneka tersebut agar tidak dihantui oleh arwah sang gadis kecil. Namun, arwah tersebut tidak berhenti mengganggu Don Julian. Don Julian merasa terus dihantui. Arwah tersebut terus-menerus mengajak Don Julian masuk ke dalam air. Selama di pulau, Don Julian terkadang dikunjungi oleh keponakan yang bernama Anastasio Santana. Anastasio adalah satu-satunya yang memiliki kontak dengan Don Julian. Dia sering membawakan makanan pada Don Julian. Pada 17 April 2001, Anastasio membantu pamannya menyiapkan ladang untuk menanam labu. Pada jam 10 pagi, keduanya pergi memancing. Don Julian berhasil memancing ikan dengan berat 4 kg dan memamerkannya kepada Anastasio. Tak lama kemudian, Don Julian mengatakan kepada Anastasio bahwa ada putri duyung yang memanggilnya berkali-kali dan berusaha membawanya jauh ke dalam air. Tetapi kemudian menghindari putri duyung itu dengan bernyanyi. Anastasio tidak mempercayai kata-kata pamannya, kemudian dia pamit untuk mengerjakan beberapa pekerjaan. Ketika dia kembali, dia menemukan sang paman sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan menghadap ke dalam air. Yang lebih anehnya lagi, jasad Don Julian berada di tempat yang sama dengan jasad sang gadis kecil itu ditemukan. Kemudian, jasad Don Julian dimakamkan di pulau boneka itu. Selama lebih dari 50 tahun, jumlah boneka ini terus bertambah, bahkan hampir sampai mencapai 1.500 boneka. Dari kejauhan, boneka tersebut seperti ribuan mayat. Ada banyak cerita yang beredar tentang Don Julian. Banyak yang mengatakan bahwa Don Julian hanya mengarang cerita tentang gadis kecil tersebut. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Don Julian stres yang menganggap bahwa boneka tersebut merupakan perwujudan dari anak-anak kandungnya.
Mengenai kematiannya, ada juga yang mengatakan bahwa Don Julian meninggal bukan karena dibawa oleh para duyung atau arwah gadis kecil itu, namun meninggal karena serangan jantung. Tidak ada yang mengetahui dengan pasti kebenaran cerita tersebut. Namun, Anastasio walau tidak tinggal di pulau itu mengaku masih merasakan arwah gadis tersebut masih ada di pulau itu, bahkan merasuki boneka-boneka yang ada di sana. Itulah pembahasan tentang Pulau Boneka. Di sini kita bisa mengambil pelajaran. Jangan mudah percaya pada mitos yang beredar karena belum tentu kebenarannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.